Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 23. Saudara, saya tetap menyarankan Anda membaca semuanya karena saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale, Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyu, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ya, saudara, Daud berencana memindahkan tabut Allah ke Yerusalem, begitu ya. Jadi dari Yehuda ke Yerusalem. Jadi karena memang Yerusalem menjadi kota pemerintahan, tetapi juga menjadi tempat pusat daripada kerohanian. Dan dalam prosesnya itu pengangkatan ada yang dilanggar sebenarnya. Bandingkan dengan Keluaran 25 ayat 12 sampai dengan 15. Salah satunya adalah memang imam yang harus mengangkat tabut Allah itu. Sehingga Uza itu dihukum mati oleh Tuhan. Karena ketika keretanya tergelincir, dia mungkin tidak sengaja ataupun tidak bermaksud gimana-gimana, dia pegang tabut Allah itu. Maka dia mati. Daud sempat kesal sebenarnya. Masa iyo megang doang begitu ya supaya nggak jatuh kok langsung dihukum mati gitu ya. Tetapi itulah artinya ada satu yang pelanggaran yang dilanggar ya langsung dihukum mati. Artinya itu benar-benar menjaga kekudusan Tuhan. Nah, karena ia memegang tabut tadi Allah, artinya ia memperlakukan tabut Allah dengan barang yang lainnya. Jadi ada yang menafsir demikian. Kenapa dia dihukum mati? Karena ya Uza ini seperti menganggap ini barang berharga seperti yang lainnya. Jadi bukan sesuatu yang sangat spesial yang harus benar-benar dijaga dan dipatuhi peraturan mengangkatnya. Saudara, menariknya begini lagi. Di sisi lain, tabut Allah akhirnya sementara dititip dulu nih di rumah Obed-Edom orang Gad. Jadi mungkin Daud kesel, Daud juga nggak berani akhirnya melakukan perjalanan lagi, takut-takut nanti pada mati semua. Maka dia menyimpang, artinya dia titip dulu dah di rumahnya Obed-Edom. Ibaratnya mungkin, tanda petik lah, kalau ada apa-apa ya setidaknya berhenti di situ, tidak sampai ke Yerusalem begitu. Dan selama 3 bulan tabut Allah di situ, dan rumah itu diberkati oleh Tuhan. Jadi ini padahal ini orang Gad ya, bukan orang Israel asli juga begitu ya. Jadi artinya ketika dititip di situ dan mungkin, ya bukan mungkin, pasti diperlakukan sesuai dengan peraturan yang ada, maka justru diberkati rumahnya Obed-Edom. Sehingga dilaporkan kepada Raja Daud, itu diberkati di sana. Berarti, kalau diperlakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, tabut Allah itu malah menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan bukan orang Israel sekalipun. Dan sepertinya memang Daud itu masih menunggu apakah Tuhan itu masih murka. Jadi Daud berpikir yang tadi ya, apakah nanti di perjalanan berikutnya terjadi penghukuman dan penghukuman. Tapi ketika dia tahu bahwa tabut Allah itu sudah memberkati Obed dan Edom, maka dia berpikir ini saatnya melanjutkan perjalanan. Dan ketika perjalanan itu dilakukan dengan penuh sukacita dan memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Mikal memandang rendah Daud yang menari-nari ketika masuk kota Daud, masuk ke Yerusalem. Ini istrinya Mikal, anaknya Saul. Jadi memandang rendah artinya kok Daud, kamu kayak orang gila. Memang Daud itu sangat ekspresif ya, karena mungkin seniman. Dia menari-nari mungkin bahkan seperti orang gila begitu ya. Saking untuk memuji Tuhan, menari-nari di hadapan Tuhan. Ya memang itu ekspresinya dia, artinya
iman dia, sukacita dia, cintanya dia kepada Tuhan begitu. Tetapi Mikal melihat hal itu berbeda. Nah, di sini apa yang terjadi terhadap Mikal adalah Mikal sampai tuanya mandul. Sampai dia meninggalnya pun mandul. Jadi ada yang dihukum, ada yang diberkati, ada juga yang dihukum. Nah, saudara, ini kita melihat luar biasanya tabut Allah. Ini berbicara tentang sebenarnya kehadiran Allah dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Saudara, bukankah kita seringkali menganggap enteng kehadiran Tuhan dalam ibadah, dalam kehidupan kita? Tidak perlu ibadah dalam kehidupan kita, saudara. Seolah-olah Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Ekspresi kita mungkin lebih kepada tadi, hanya memegang tabut Allah, artinya kita memperlakukan Tuhan itu seperti barang yang lain. Seperti dengan sains, seperti sama dengan matematika, sains, fisika, kimia. Kita bisa menjelaskan Tuhan secara logis. Artinya, kita sudah mensejajarkan Tuhan dengan ilmu-ilmu yang lain. Saudara, di sini hati-hati, saudara sekalian. Di sini kita perlu hati-hati. Atau kita mungkin seperti Mikal, yang benar-benar ya memandang rendah Tuhan. Artinya, sepertinya Daud melakukan menari-nari seperti orang gila. Artinya kan gini, dia seperti seolah dia tidak percaya ada Tuhan yang dipuja oleh Daud ini. Nah, kita saudara sekalian seringkali seperti itu juga. Menganggap Tuhan itu sama seperti sains, atau menganggap Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Dan terjadilah di situ penghukuman. Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Ia memberkati, saudara. Ini saya amini dan saya yakini, saudara. Seperti tadi ya, rumahnya orang Gad itu. Ketika Tuhan hadir, dan tanda petik gitu ya, diperlakukan sesuai peraturan-peraturan yang ada, maka diberkati. Nah, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan kita menempatkan dengan sangat tinggi dalam kehidupan kita, Tuhan itu kita tempatkan tinggi di atas logika kita, bahkan iman kita dan segala-galanya begitu, maka Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Tetapi jika tidak, maka ya, saudara bisa mengisi jawabannya. Saudara bisa tahu dan merefleksikan. Bayangkan, kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.